bahwa kerinduan hati kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini doa kami Tuhan, mau menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kakak Orlando, Kakak WR77, Ibu Evi Lampus, Kakak Vivi, Tadia, Ibu Esther, Shalom, Kakak Cece, dan semuanya. Mari kita naikkan pujian ini. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Roh Kudus, mari datanglah, jamahlah setiap kami, berikan kami hati yang baru, hati yang mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Tuhan, menyenangkan hatimu. Ya, pujian ini adalah pujian favorit saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya, adakah satu lagu yang hampir selalu saya nyanyikan? Inilah lagunya ya. Karena itulah doa saya. Saya punya satu kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, seringkali kita ini banyak maunya ya Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya hanya satu yang perlu, yang kita harus minta kepada Tuhan, yakni supaya kita selalu diberikan hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita sudah punya satu hati, memiliki sikap hati ini ya, sebetulnya yang lain-lain Bapak Ibu gak usah pusing, gak usah terlalu gimana gitu ya. Tuhan yang akan beracara, yang akan mengerjakan bagiannya. Oke, saya nggak banyak bicara lagi, mari kita naikkan kembali satu pujian dari Gracia ya, lirik seperti wanita mengurapimu. Ya, shalom kakak Hayang, kakak WR77 yang sudah tetap layar. Mari kita naikkan pujian ini. Hatimu menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia nanti janjimu, sampai aku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, baik bagiku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya, ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Hai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Hai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia ku melayanimu. Inilah doa kami Tuhan, ku mau melayani Engkau, kami mau melayanimu. Roh Kudus, tolong setiap kami. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberikan hari yang baru bagi kami. Rahmat-Mu yang baru Engkau sudah sediakan bagi setiap kami.
Sebentar kami kembali mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh setiap kata-katamu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan Engkau juga yang menolong setiap kami, memberikan kami roh pewahyuan dan hikmat, menerangi mata hati kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bu Linda, Kakak Carolina, Bu Hesti, ya Kak Orlando, Kakak Henry, Kak Pimping, dan semuanya Ibu Roberta. Ya, terima kasih pagi hari ini untuk kebersamaannya. Bolehkah Bapak Ibu bantu saya tap-tap layar ya, dan bantu share juga sehingga orang lain juga bisa terberkati oleh pelayanan ini ya. Sebentar saya sambil cari musik. Sebentar saya cari musik dulu. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Ada Kakak Harry, sudah lama nggak kelihatan ya. Ada Kakak Charles, Kak Pimpin, Kak Maidalena, dan semuanya. Ya, saya akan kembali meneruskan pembahasan yang kemarin ya. Kemarin Bapak Ibu yang miss boleh lihat di channel kutub saya ya. Bisa lihat channel saya yang lain, bisa lihat di situ ya. Kalau yang miss, yang ketinggalan, yang mungkin suka nggak nyambung, wah bicara ini ngomongin apa sih? Padahal ceritanya bersambung dari kemarin-kemarin ya, pembahasan firman Tuhan kita. Ya, kita kemarin-kemarin sudah membahas tentang bagaimana ada transaksi yang kita ataupun orang tua kita atau nenek moyang kita lakukan yang bisa berakibat bagi kita, ya transaksi bukan secara jasmani tetapi transaksi secara alam roh ya. Ya, transaksi apa saja itu, yaitu bisa saja transaksi dosa ataupun transaksi berkat ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan kebaikan, misalnya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berbuat baik dengan orang-orang yang susah. Sebetulnya itu juga berkat Tuhan itu diwariskan kepada anak cucu kita, bukan hanya kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang benar ya, diberkatilah orang benar, anak cucu orang benar tidak akan sampai meminta-minta, bahkan mereka akan selalu menjadi berkat, bukan hanya diberkati tetapi mereka akan selalu menjadi berkat, karena warisan generasi berkat itu juga diwariskan sama seperti Abraham. Bagaimana bahkan kita semua diberkati oleh karena warisannya, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub. Ya, kemarin juga saya sempat membahas banyak tentang apa saja hal-hal yang bisa kita buka ya. Kita sebagai manusia itu adalah portal alias pintu gerbang, bagaimana kita bisa membuka pintu gerbang kehidupan kita dan mengundang roh-roh jahat itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita, bahkan anak cucu kita. Ya, banyak hal yang kemarin khususnya saya bahas tentang perkataan kan. Kemarin bahas tentang apa saya juga lupa. Tentang perkataan dan tentang apa? Saya jadi lupa. Kemarin ada yang ingat Bapak Ibu? Yang masih ingat boleh tulis di komentar. Tentang perkataan dan apa saya juga lupa. Ya, shalom Kakak Dewi, ya Bu Evi. Yang ingat boleh tulis di komentar ya. Ini yang ngomong aja sampai lupa kemarin bahas apa coba. Oke, saya rasa ya semuanya perkataan, ya tentang perkataan, bagaimana perkataan kita bisa membatalkan bahkan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana perkataan kita yang salah
itu ada konsekuensinya sampai menjadi kebinasaan ya. Karena itu tertulis dalam firman Tuhan kan, kemarin saya ada bagikan Mazmur 101 ya. Dan memang pewahyuan Roh Kudus yang mengajarkan saya, yang memberitahukan kepada saya kalau ada orang-orang yang menderita atau misalnya orang-orang sakit. Roh Kudus ngasih tahu kepada saya kenapa orang ini bisa mengalami seperti ini gitu ya. Ya itu adalah, ya puji Tuhan, itu adalah karunia Tuhan ya. Hari ini makin cantik. Oh terima kasih pujiannya Kakak Dewi. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Oke, kemarin juga kita belajar bagaimana caranya kita keluar dari transaksi-transaksi yang salah, ya kan? Saya kemarin ada bagikan walaupun belum detail ya. Saya ngalir aja mengikuti pimpinan dari Roh Kudus. Bahwa saya kemana ya saya ngomong apa gitu ya. Ya kemarin saya ada menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya kita keluar dari transaksi, mulai dari pertobatan saya sudah bahas ya, dan doa nanti saya akan bahas lebih lanjut caranya. Tapi sebelum saya mengajarkan caranya, bagaimana kita lebih kepada peperangan rohani juga ya, seperti decree, declare, command, bernubuat, saya ingin lebih lagi menggali atau sama-sama mengajak Bapak Ibu belajar bagaimana caranya supaya ketika kita command, ketika kita memerintah, ketika kita menetapkan sesuatu, ketika kita mendikri sesuatu, kata-kata kita itu akan berkuasa, bukan? Itu yang penting kan? Kalau saya menekankan bagaimana caranya kita decree, saya sudah pernah share juga kan, declare kan, saya sudah pernah share. Saya rasa saya pernah bahkan bagikan di TikTok saya ya, decree apa kan. Nah, saya mau lebih ke menyoroti hal itu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ya bagaimana Abraham itu, ya saya seringkali membahas Abraham karena tokoh Abraham ini adalah bapak dari iman kita ya. Kita harus banyak belajar dari Abraham. Ya Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, dan dia itu disuruh Tuhan pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu kemanapun dia pergi. Tetapi perhatikan Bapak Ibu bagaimana Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan, Abraham itu nggak sibuk bagaimana caranya nyari duit supaya diberkati Tuhan, betul? Coba ada nggak dituliskan di Alkitab ya? Bapak Ibu boleh sama-sama belajar ya, apa yang saya katakan itu betul apa enggak sih? Atau bisa-bisanya Ciara gitu. Perhatikan, apakah Abraham menyibukkan dirinya bagaimana caranya agar saya mendapatkan kekuasaan gitu. Bagaimana caranya agar saya diberkati Tuhan secara ekonomi, punya banyak sawah ladang atau punya banyak ternak. Ada nggak sih Abraham dituliskan di Alkitab dia lagi pusing mikirin itu semua? Enggak kan? Enggak ada. Nah, kita juga sebagai anak-anak Abraham, kita harus belajar dari Abraham. Jadi kalau sekarang mungkin fokus kita, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi ya, saya tidak menghakimi. Cuman saya mau mengajak Bapak Ibu sama-sama kita berpikir, karena saya ini bukan tipikal orang yang yang tukang khotbah gitu ya. Khotbah dan Bapak Ibu harus nerima. Enggak, saya justru mau Bapak Ibu sama-sama berpikir. Yang kita perhatikan di Alkitab, Abraham itu lebih menyibukkan dirinya bagaimana dia berjalan align with God's heart. Maksudnya mensejajarkan dirinya dengan hatinya Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan memanggil dia taat. Ke tanah yang dia nggak tahu pergi kemana, dia taat, dia mau keluar dari keluarganya. Kalau dia keluar dari keluarganya, otomatis dia keluar dari warisan orang tuanya dong. Iya dong, dia memisahkan diri dari bangsanya. Dia mau meninggalkan semuanya itu.
Jadi Bapak Ibu perhatikan dari satu action ini kita bisa belajar bagaimana Abraham itu sibuknya bukan sibuk bagaimana dia cari duit, bagaimana dia bisa punya anak, kan dia kerinduannya punya anak dong. Ya mungkin dia kerinduannya, Bapak Ibu bisa argumen, Abraham kan kerinduannya bukan diberkati, kekayaan, dia kerinduannya punya anak. Tetapi dia tidak menyibukkan, tidak memfokuskan hatinya, pikirannya ke sana. Dia hanya memfokuskan bagaimana tindakan saya itu, hidup saya itu bisa align with God's will. Maksudnya bisa sejajar dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu perhatikan kan, luar biasa kan? Kita juga harus mungkin belajar dari Abraham ini. Kenapa? Karena kitab Matius 6 ya kalau nggak salah. Matius 6 dikatakan apa? Janganlah engkau khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Karena semuanya ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi engkau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadi mungkin selama ini apakah kita, ya saya tidak menghakimi Bapak Ibu, mungkin saya juga ya, kita sudah salah fokus mungkin. Apakah kita selama ini mencari apa yang bangsa-bangsa ini, yang bangsa-bangsa dunia cari? Betul kan? Betul kan yang bangsa-bangsa dunia saat ini cari apa? Uang gitu ya. Mungkin fokus kita ada yang salah dengan fokus kita. Bukan salah nyari duit, enggak. Nyari duit ya kita semua namanya manusia itu harus bekerja. Firman Tuhan katakan apa? Jikalau seorang gak mau bekerja, janganlah ia makan. Betul? Betul. Jadi kita itu kalau nyomot firman Tuhan, jangan hanya menekankan satu firman dan melupakan yang lainnya, itu sudah salah ya, udah gak tepat. Kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan itu semuanya kita harus terima ya. Jadi ya bekerja itu penting, memang harus, tetapi mungkin kita harus bertanya kepada Roh Kudus, meminta Roh Kudus untuk menerangi mata hati kita. Apakah dalam kehidupan kita ini ada yang salah, fokus kita yang salah? Karena kalau fokus kita benar, lihat ya bagaimana Abraham itu, Bapak Ibu perhatikan, bisa baca ya di kitab Kejadian. Saya tidak akan membacakan karena panjang ya ceritanya Abraham itu. Nah Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ketika dia dibawa pergi ke satu tempat yang baru, apa yang pertama dia lakukan? Bapak Ibu boleh baca sendiri deh. Ya, apa yang pertama dia lakukan? Dia membangun mezbah kepada Tuhan, altar penyembahan. Itu adalah suatu respon bahwa dia itu mengutamakan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan perhatikan di atas altar itu, di atas mezbah itu selalu ada korban. Gak mungkin ya nyembah Tuhan waktu zaman dulu itu gak ada mezbah, gak ada altar, gak ada sesuatu yang dipersembahkan itu. Karena dunia roh itu respon terhadap pengorbanan kita. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, dunia roh itu respon, itu ada pengorbanan yang paling tinggi. Dia mati bukan untuk siapa gitu, orang-orang yang sudah berjasa kepada dia, tetapi dia mati kepada kita yang tidak layak menerima kasih karunia-Nya. Makanya Tuhan, maksudnya Allah Bapa kita, meninggikan dia, memberikan dia nama di atas segala nama, karena melihat pengorbanan. Demikian pula kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Abraham, dia kemanapun dia pergi ya, ke tempat yang baru, dia selalu membangun mezbahnya, membangun altarnya, dan ada selalu sesuatu yang dikorbankan di atas altar. Sebetulnya masalah pengorbanan itu bukan bicara tentang apa gitu ya, kenapa gitu Tuhan mau pengorbanan gitu, tetapi berbicara tentang hati Bapak Ibu, ya kan? Segala sesuatu yang kita korbankan itu bicara tentang hati, di mana hati kita berada. Kalau kita mengasihi seseorang, misalnya kita mengasihi anak kita, nggak usah yang jauh-jauh lah, kita pakai anak kita misalnya. Apa yang akan kita lakukan? Walaupun misalnya ada ibu-ibu yang males gitu ya, kebiasaannya bangunnya siang,
Tapi karena dia baru punya anak, apa yang dia lakukan? Bangun juga subuh ketika anaknya nangis, kan? Betul kan? Itu bicara tentang pengorbanan, itu berbicara tentang hati, itu berbicara tentang kasih. Di mana hati kita berada, di mana kasih kita. Makanya firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya kan? Ya, jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, ya, bukan hanya kita peperangan rohani, decree bagaimana kita keluar. Nanti sebentar ya saya akan kasih lagi kunci-kuncinya bagaimana caranya kita membatalkan semua transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, atau oleh kita, ya. Transaksi apa? Misalnya transaksi menjual masa depan kita, menjual berkat Tuhan atas hidup kita, menjual berkat anak cucu kita, oleh karena ya misalnya sebuah buah terlarang misalnya, atau semangkuk sup kacang merah misalnya, ya. Bagaimana caranya nanti saya akan bahas lebih lanjut, tetapi sebelumnya saya kepengen Bapak Ibu paham kebenaran firman Tuhan ini, bahwa terlebih penting bagi kita untuk menjadi mempelai Kristus, ya, mempelai Kristus yang murni, ya, bukan hanya saja decree, karena bagaimana caranya decree kita bisa mengandung authority, mengandung kuasa. Karena kalau saya ajarkan langsung, ya, minta doanya sederhana Bapak Ibu, cuman begini, kata-katanya begini. Tetapi kalau kata-katamu nggak berkuasa, maksudnya nggak berkuasa, kenapa? Karena engkau masih hidup di dalam dunia ini, mengikuti cara-cara orang dunia, ya, dipimpin oleh keinginan daging. Selama engkau masih mengikuti cara-cara orang dunia ini untuk hidup, dan fokusmu masih mengikuti sistem dunia ini, maka engkau tidak akan bisa keluar dari penjajahan musuh-musuhmu, karena engkau masih berada di bawah kekuasaan musuh-musuhmu. Ya, saya harap Bapak Ibu paham apa yang saya bicarakan, ya. Kemarin ada seorang ibu yang share sama saya mengenai kesulitan keuangan, kesulitan ekonominya dia, padahal dia sudah ikut Tuhan, sudah lama, sudah melayani Tuhan misalnya, ya. Saya bilang sama dia, ibu belum menyerahkan keuanganmu untuk dipimpin oleh Tuhan. Engkau belum memberikan Tuhan sebagai raja atas keuanganmu. Karena kalau Tuhan menjadi raja di atas keuanganmu, engkau nggak akan mungkin seperti itu, ya. Terlepas dari apakah orang itu mau terima perkataan saya, ya. Nggak semua orang mau terima, apalagi kalau misalnya sudah melayani Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan. Siapakah saya ini? Pendeta juga bukan, gitu, ya. Belajar teologi juga bukan, tetapi ya puji Tuhan, Roh Kudus yang banyak mengajarkan kepada saya, ya. Ya, selama engkau masih mau memegang erat-erat keuanganmu, ya, dan mengikuti sistem dunia ini. Sistem dunia ini seperti apa sih? Ya, seperti cara-cara orang dunia, ya. Kalau orang dunia berkata apa? Hemat pangkal kaya, betul? Betul. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Ada orang yang memberi dengan berkelimpahan, ya. Maksudnya saya jadi lupa. Ada orang yang memberi dengan berkelimpahan, tetapi semakin bertambah kaya. Tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Nah, kalau engkau masih hidup dengan cara-cara dunia yang hemat pangkal kaya, ya, tidak berarti engkau maksudnya memakai uangmu tanpa manajemen, tanpa hikmat, ya. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan seperti itu. Maksudnya itu memberikan Tuhan sebagai raja untuk memerintah keuanganmu, ya. Kalau engkau tidak memberikan tempat bagi Tuhan untuk memerintah keuanganmu,
engkau masih mengatur semuanya menurut suka-sukamu, ya jadinya akan sama seperti dunia ini ya. Firman Tuhan katakan apa? Binasa. Kalau engkau mencintai dunia ini dan hidup menurut orang-orang dunia, maka konsekuensinya adalah kebinasaan. Ya. Firman Tuhan katakan berilah maka engkau akan diberi. Ya, siapa yang memberi dia akan diberi kelimpahan. Ya, itu hukum firman Tuhan. Tetapi kalau engkau masih mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tapi saya hanya mau share kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai engkau doa, engkau declare, command, bahkan sampai memerintahkan, tapi engkau masih hidup diikat oleh sistem dunia ini, yang kau tidak akan melihat terobosan, kau tidak akan melihat mukjizat ya. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak menghakimi, saya hanya cerita kasus ya, contoh kasus yang datang sama saya minta didoakan ya. Jadi saya hanya menjelaskan satu kasus, mengapa saya diingatkan Roh Kudus untuk menceritakan tentang Bapa rohani kita, Bapak Abraham, yang gak pernah memusingkan hal-hal dunia ini, tetapi lihat bagaimana Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Bukan hanya saja hal jasmani, tetapi diberkati berlimpah-limpah sampai anak cucunya, bangsa-bangsanya diberkati. Makanya gak salah kan tadi di awal pujian yang saya nyanyikan, yang saya bilang Bapak Ibu sebetulnya hanya satu yang perlu. Ku mau menyenangkan hatimu saja, hanya itu yang perlu ya. Gak apa-apa Kak, agar aku makin paham. Ya terima kasih Kakak Orlando ya, mudah-mudahan gak tersungging, gak ada yang tersungging. Ya, jadi sebetulnya hanya satu yang perlu. Makanya Daud itu berkata dalam kitab Mazmur, hanya satu hal yang kuingini, yakni diam di dalam rumahmu sepanjang umurku ya. Karena ketika kita diam, bukan diam terus dalam gereja gitu, kapan kerjanya ya, ini adalah suatu simbolik. Jadi kita selalu ada diam di dalam hadiratnya Tuhan. Jadi kalau kita kerja, kalau kita melakukan sesuatu, ya kayak saya misalnya, saya ngobrol sama Bapak Ibu, ya kita semua sedang ada di dalam hadiratnya Tuhan. Tapi ketika misalnya saya kerja atau saya melakukan hal-hal yang bukan rohani, misalnya kayak kerja ya, kayak misalnya nyetir ya, hadirat Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, masih ingat bagaimana seorang yang waktu Daud marah ya, ketika mereka mencoba membawa bait Allah ke kota Daud, tetapi seseorang meninggal karena dia memegang bait Allah itu ya. Harusnya nggak boleh, tabut perjanjian itu nggak boleh dipegang, tetapi dia pegang karena mau jatuh ya, dan akhirnya yang memegang itu mati. Nah, apa yang terjadi? Daud nggak jadi bawa tabut perjanjian itu ke kota Daud, dan ditinggalkanlah di rumah siapa? Ada yang ingat di rumah siapa? Dan apa yang terjadi setelah ditinggal di rumah itu? Ya, rumah itu dan orang itu yang dimana ada tabut perjanjian Allah ditinggal di situ, rumah orang ya Obed Edom ya, terima kasih. Obed Edom itu diberkati Tuhan kan. Nah demikian pula Daud mengerti sekali akan kebenaran firman Tuhan ini ya. Dia sangat mengerti, makanya dia gak minta sama Tuhan. Ada gak di firman Tuhan Bapak Ibu ya, lihat bagaimana Daud itu meminta kepada Tuhan, Tuhan berkatilah saya dengan kerajaan-kerajaan, dengan bangsa-bangsa. Ada nggak? Nggak kan? Perhatikan, kita lihat patternnya, kita lihat patronnya. Bagaimana Daud diberkati, bagaimana Abraham diberkati berlimpah-limpah, bagaimana Daud diberkati berlimpah-limpah kan?
Adakah Daud minta saya diberkati dengan kekayaan berlimpah-limpah, dengan kekuasaan gitu, dengan gimana gitu? Nggak ada kan? Tetapi apa yang dia minta? Satu hal yang kuingini, yakni diam di dalam rumahmu sepanjang umurku. Ya kan, perhatikan bagaimana tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan iman yang tertulis di Alkitab ini. Nah, Bapak Ibu ya, mari kita sama-sama juga mau belajar seperti tokoh-tokoh iman ini. Ya, nggak usah dicari yang bangsa-bangsa cari. Karena itu otomatis kata firman Tuhan apa? Akan ditambahkan kepadamu. Engkau nggak usah kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Ya, itu istilah dunia. Waktu saya masih kerja begitu. Kan saya sudah pernah cerita, kan saya sudah pernah share bagaimana saya ini saking takut susahnya ya. 7 hari kerja, 7 hari kerja. Pagi sampai malam, pagi sampai malam. Ini mantan pelaku. Jadi saya bisa berbicara ini kepada Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga jangan jatuh dalam hal yang sama ya. Dan ketika hati kita malah ya terikat dengan hal-hal yang dunia ini, dengan sistem dunia, maka kita sesungguhnya sedang ada di bawah kutuk Bapak Ibu ya. Kita sesungguhnya ada di bawah kutuk. Bagaimana mungkin kita bisa keluar, declare, decree, command gitu, bernubuat, dan kita akan melihat kemenangan kalau kita masih mengikuti sistem dunia ini. Oke, saya mau lanjut ya. Saya mau lanjut ke hal berikutnya. Ya, kemarin saya sudah bahas bertobat sungguh-sungguh ya. Bagaimana cara bertobat saya sudah share ya. Berdoa, minta ampun, dan pembatalan transaksi. Nah, saya bisa bacakan ya doa pembatalan transaksi, misalnya transaksi-transaksi yang pernah kita lakukan ya, seperti ini misalnya ya. Bapak Ibu boleh catat atau boleh jadi bagian dari deklarasimu, boleh ya. Ya, misalnya Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah anak Allah. Saya percaya Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Dan Engkau telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku menerima Engkau dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya bertobat dan memohon pengampunan untuk setiap dosa. Nah, dosa ini harus detail ya Bapak Ibu, harus sebutkan dengan detail. Kenapa? Jangan dosa itu segala dosa. Kenapa? Kenapa harus disebutkan dosa detail? Karena alam roh itu mendengar ketika engkau berkata, misalnya saya bertobat dari dosa judi. Bapak Ibu harus declare, saya bertobat dari dosa judi. Saya juga membatalkan setiap kata-kata yang saya pernah ucapkan mengenai hal judi ini. Misalnya Bapak Ibu pernah ngomong, saya nggak bisa hidup tanpa misalnya gambling, itu harus dibatalkan. Kenapa? Karena engkau sedang declare kepada alam roh, roh-roh jahat bahkan yang dulunya berteman dengan engkau. Iya dong, waktu engkau masih hidup di dalamnya, engkau berteman dengan mereka ya. Jangan berpikir bahwa hidup ini hanya Anda sendirian itu. Iya, termasuk merokok ya. Merokok itu Bapak Ibu perhatikan deh, yang merokok, mohon maaf ya, saya nggak menghakimi. Tetapi kalau engkau masih merokok, akan sulit bagi engkau untuk konsentrasi baca firman. Bahkan sampai mendapatkan pewahyuan hikmat daripada Tuhan ya. Akan sangat sulit. Dan kalau rokok itu ya, menurut pakar mantan dukun sakti ya, orang-orang yang merokok itu gampang sekali disantet karena unsurnya sama. Ya, saya tidak menghakimi, tetapi di situ ada roh jahat yang mengikat. Segala sesuatu yang membuat engkau terikat, itu ada roh jahatnya. Karena engkau sudah terikat. Masih ingat bagaimana saya share bagaimana cara iblis itu bekerja? Pertama kita dihasut gitu ya.
Ya, mungkin kita jatuh dalam dosa sekali. Tetapi kalau terus-terusan kita nggak bertobat, akhirnya apa? Roh jahat yang berkuasa atas hidup kita, roh jahat yang membelenggu kita. Kita yang dibelenggu oleh roh jahat, jadi kita nggak bisa keluar lagi. Itu cara kerja roh jahat. Bukan hanya kita, tetapi itu mempengaruhi, saya pernah jelaskan, anak cucu kita, dan bahkan bisa mempengaruhi suatu wilayah. Kalau roh jahat itu bekerja dalam bentuk sama seperti kita di jasmani. Ada pemerintahannya ya, ada raja-rajanya, ada pangeran-pangerannya, ada apa? Skillful man and woman. Kalau kita skillful man and woman, kalau mereka ada kayak panglima peperangannya. Nah, ketika mereka masuk ke suatu wilayah itu misalnya dimulai dari satu ya. Satu misalnya tentara panglima perangnya yang bisa menghasut orang, menjatuhkan orang. Nah, setelah orang itu terbelenggu oleh dosa, bukan hanya orang itu tetapi keluarganya, dan kalau bisa satu wilayah jadi establish pemerintahannya iblis di situ. Misalnya kita melihat ada satu daerah yang di situ gaya hidupnya adalah misalnya mabuk-mabukan dan judi. Satu wilayah itu, karena satu wilayah itu sudah dikuasai oleh kegelapan, kuasa kegelapan. Jadi makanya setiap orang yang lahir di situ bawaannya begitu dan mewarisi kutuk, karena ya memang sudah di-establish, sudah di bahasa Indonesianya apa sih establish? Sudah di-establish wilayah dunia kegelapan di situ ya. Saya percaya Bapak Ibu paham. Oke. Saya kenapa ini penting apa yang saya share di sini? Karena saya juga pernah cerita ya bagaimana saya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tetapi nggak tahu bahwa di dalam hidup saya itu masih ada roh jahat, sampai Tuhan harus ngasih tahu lewat mimpi ya. Karena hamba Tuhan saya juga nggak tahu gitu, saya juga nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Jadi ini penting ya, saya bacakan, Bapak Ibu boleh catat atau nanti ya kalau itu saya bisa apa gitu ya, upload di mana gitu ya. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Udah gitu saya bertobat misalnya dan membatalkan setiap kata-kata yang berdosa yang telah saya ucapkan. Oh iya, tadi sampai di mana? Saya bertobat dan memohon pengampunan untuk setiap dosa. Nah, dosanya apa saja yang Bapak Ibu diingatkan oleh Roh Kudus, engkau perkatakan itu ya, supaya declare bahwa engkau saya meninggalkan dosa ini. Bapak Ibu ngomong, saya bertobat dan saya meninggalkan dosa ini. Maksudnya mau declare kepada alam roh, misalnya roh gambling ya, roh judi, saya meninggalkan engkau, saya nggak berkawan lagi dengan engkau ya, gitu. Maksudnya seperti itu. Kenapa harus detail? Dan memohon pengampunan misalnya untuk ini, dosa ini ya, yang saya perbuat, baik itu lewat perkataan, pikiran, perbuatan, dalam ketidaktaatan, kelemahan, ataupun ketidakpedulian. Terus saya bertobat dan membatalkan, ini penting, misalnya setiap kata-kata yang berdosa yang telah saya ucapkan atau pikirkan tentang engkau, yang saya menghancurkan. Atau misalnya Bapak Ibu juga bisa ngomong yang saya pikirkan tentang orang lain ya. Kemarin kita bahas bagaimana perkataan kita itu ketika kita mengumpat seseorang atau ngomongin kejelekan orang di belakang orang itu, kutuknya apa? Kebinasaan kan, di Mazmur 101 ya, saya nggak akan bahas lagi ya. Kebinasaan itu apa? Bisa sakit penyakit ya, bisa dicuri berkatnya, bisa juga ya. Oke, misalnya saya lanjutkan ya. Oke. Yang telah saya ucapkan atau pikirkan misalnya tentang engkau, saya menghancurkan semua kutuk ya. Bapak Ibu bisa declare seperti ini, saya menghancurkan semua kutuk atas saya dan keluarga saya oleh karena penistaan kepadamu, misal oleh karena saya ataupun karena leluhur saya. Bapak Ibu bisa doa seperti ini doa deklarasi ya. Bu Esther soalnya mau catat ya, nanti saya itu deh ya, daripada Bapak Ibu ya boleh sih nyatet sendiri biar inget ya. Terus Bapak Ibu bisa doa begini, saya membatalkan setiap kutuk yang diturunkan oleh orang tua ataupun leluhur saya. Saya tidak memilih untuk melakukan dosa yang dilakukan orang tua maupun leluhur saya.
Ya darah Yesus hancurkan, patahkan semua kutuk. Misalnya kutuk apa gitu ya Bapak Ibu kan, misalnya kalau kau melihat ada hal-hal yang buruk yang berulang-ulang terus, itu tandanya masih ada kutuk di area tersebut. Misalnya sakit keturunan ya, Bapak Ibu bisa bilang saya hancurkan kutuk, misalnya kutuk sakit jantung, misalnya saya hancurkan, saya patahkan misal, atau kutuk kemiskinan atau kutuk kegagalan ya, saya hancurkan. Bapak Ibu bisa ngomong begitu. Terus saya memaafkan orang tua ataupun leluhur saya yang menyebabkan kutuk keturunan atas saya. Terus Bapak Ibu yang mungkin dari agama seberang ya, ini sebetulnya doa lebih kepada orang yang sebelumnya dari agama seberang, karena ini penting. Kayak saya dulu kan bukan dari Kristen, jadi saya bawa ya begitulah, roh kutuknya ikut gitu. Saya bertobat dari semua kontak yang telah saya lakukan dengan setan dan kuasa gelap. Saya membatalkan semua hubungan dengan sihir dan okultisme. Saya bertobat dan membatalkan semua roh-roh jahat yang telah saya izinkan untuk masuk dalam hidup saya. Nah kan penting ya, saya bertobat dan membatalkan, kalau bahasa Inggrisnya renounce ya. Bapak Ibu kalau ngelihat orang-orang yang pelepasan itu biasanya orang-orangnya suka disuruh sama hamba Tuhan ya, engkau batalkan dulu. Iya, kenapa harus orangnya sendiri yang membatalkan? Karena yang memberikan pintu untuk masuk orang tersebut kan, masa orang lain yang batalkan? Ya dia sendiri dong yang batalkan, dia sendiri yang ngundang, ya dia sendiri yang batalkan. Paham kan sampai di sini ya, kenapa saya mengajarkan doa-doa seperti ini ya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat bagaimana saya doa kesembuhan, saya suka suruh orangnya minta ampun, dan saya suka suruh orangnya menyerahkan tubuh jiwa rohnya kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan. Ya dong, masa saya yang menyerahkan orang hidup dia, masa hidup saya? Ya kan? Oke, kita lanjut. Saya membatalkan ya, saya bertobat dan membatalkan, ya udah ya, itu saya sudah bacakan. Tuhan, saya mengampuni, ini juga penting ya Bapak Ibu, jangan sampai menghalangi kesembuhanmu ataupun mukjizatmu. Tuhan, saya mengampuni semua orang yang telah berbuat salah kepada saya, yang telah menyakiti saya. Saya meletakkan semua dendam, kepahitan, kebencian, dan pemberontakan. Ya khususnya saya memaafkan. Bapak Ibu bisa tuliskan siapa, bukan tuliskan, bisa sebutkan ya, siapa yang sudah nyakitin engkau perkatakan di hadapan Tuhan. Dan kenapa harus berkatakan? Alam roh juga dengar ya, bukan hanya Tuhan. Ada malaikat-malaikat Tuhan, ada roh-roh jahat, semua dengar perkataanmu itu. Ya kenapa kita harus declare, yaitu Tuhan Yesus, saya memohon pengampunan atas diri saya dan memohon Engkau membersihkan saya dengan darah-Mu. Saya menerima pengampunanmu dan memilih untuk mengampuni diri saya sendiri. Penting juga, jangan sampai nggak mengampuni diri sendiri. Ada yang begitu, ada ya, yang nyesel terus. Padahal Tuhan Yesus ngomong apa? Jikalau engkau mengaku dosa-dosamu, maka Tuhan adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni semua dosa-dosamu. Tetapi ada orang yang masih memilih tidak mengampuni dirinya sendiri. Jangan ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang saya membebaskan diri saya dari setiap roh-roh jahat. Saya mengusir, bukan hanya membebaskan ya. Mohon maaf ya, ini saya dapat dari mana gitu dulu waktu Tuhan ngajarin saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan suruh saya ngusir roh-roh jahat dalam diri saya ya. Saya lupa saya dapat dari mana ya. Dan dari bahasa Inggris, dan saya translate ke bahasa Indonesia ya. Tetapi bukan hanya membebaskan diri, Bapak Ibu bilang saya mengusir setiap roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya memerintahkan roh-roh jahat untuk meninggalkan saya sekarang tanpa melukai siapapun ya. Kemudian Tuhan Yesus, Engkau telah berjanji bahwa siapapun yang berseru memanggil namamu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Sekarang saya memanggil namamu dan saya menyadari Engkau, Tuhan Yesus, sebagai penyelamatku. Ya. Selamat itu
artinya banyak ya, saya sudah pernah jelaskan. Jadi bukan cuma selamat jiwa kita di surga. Keselamatan mencakup keselamatan Bapak Ibu hidup di dunia ini. Ya. Terus ya, selanjutnya setan, oleh karena darah Kristus saat ini engkau tidak punya lagi kuasa. Ya, Bapak Ibu bisa proklamirkan itu. Engkau tidak punya lagi kuasa atas saya, atas keluarga saya, atas anak cucu saya, atas masa depan saya. Engkau tidak punya lagi kuasa. Sekarang saya membatalkan setiap hak bagimu untuk tinggal dalam hidupku di dalam nama yang penuh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu kalau perhatikan saya berdoa kesembuhan suka gimana? Hai iblis setan, kau sudah tidak punya kuasa lagi. Karena tubuh jiwa roh ibu ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Bukan begitu kan? Saya suka doanya seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, boleh praktekkan ini menjadi doa deklarasi Bapak Ibu, bagaimana engkau keluar dari transaksi-transaksi yang salah yang pernah engkau lakukan atau yang pernah orang tuamu atau kakek nenekmu lakukan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya. Sudah pukul 7.53 di jam saya. Ya, mau catat nanti diulang di kutub. Oke, yang mau catat ulang boleh saksikan di channel saya di kutub, kata Ibu Esther. Ya, oke. Kalau gitu mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menolong setiap anak-anakmu di sini, membukakan mata hati anak-anakmu di tempat ini untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah satu kerinduan hati setiap kami anak-anakmu yang ada di sini adalah untuk menyenangkan Engkau, adalah untuk mencari Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Roh Kudus, kiranya mari Engkau berikan hati yang baru. Segala tembok-tembok yang sudah dibangun oleh iblis dalam setiap pikiran, dalam setiap hati anak-anakmu. Segala berhala-berhala yang mengikat setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini, saya hancurkan, saya patahkan oleh darah Yesus. Keluar dari anak-anak Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, saya melepaskan kuasa Tuhan. Roh Kudus, mari kiranya jamah setiap anak-anakmu, berikan hati yang baru, hati yang haus dan lapar akan Tuhan, turun atas Bapak Ibu semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sungguh kerinduan hati kami hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Saya sekarang berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Saya berdoa berkat dulu deh ya, baru nanti sekalian yang sakit ya. Saya berdoa, saya melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua. Berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu semua, dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan. Hujan berkat atas Bapak Ibu semua. Hujan berkat turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, diberkatilah engkau, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati studi-studimu, diberkati toko-tokomu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, diberkati berlimpah-limpah. Berkat orang benar turun atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Sekarang saya berdoa, Roh Kudus, mari kiranya engkau singkapkan apa yang engkau mau lakukan di tengah-tengah kami anak-anakmu saat ini. Roh Kudus, beracaralah. Terima kasih Roh Kudus, engkau yang menjamah anak-anakmu yang sedang sakit sekarang. Roh Kudus, jamah setiap anak-anakmu yang sedang sakit sekarang. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah, melawat Bapak Ibu semua.
tekanan darahmu normal, gula darahmu normal. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit keturunan sudah hancur, sudah patah kuasanya atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang benjolan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kanker, roh tumor keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tumor negatif, kanker negatif dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, firman-Mu sudah tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, 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 mengalir. Menjamah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang sakit kepala sekarang dijamah oleh Tuhan. Sakit kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, semua rasa sakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua rasa sakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir. Setiap rasa sakit aku hancurkan, aku patahkan atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau, hai sakit penyakit, sudah tidak punya kuasa atas anak-anak Tuhan. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, roh anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan yang berkuasa atas tubuh, jiwa, rohnya Bapak Ibu semua. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir, aliran kesembuhan terus mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar. Ya, kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tulis di komentar dan klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Ya, untuk Ibu Carolina Napitupulu, saya berdoa ya. Ya, roh anxiety, roh kecemasan, saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus atas Ibu Carolina. Jadilah engkau bebas. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan dan menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Semua roh-roh jahat aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikirannya Ibu Carolina Napitupulu. Sejak hari ini tidurlah dengan nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Carolina, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Ya, terima kasih Kak Vivi untuk kesaksiannya. Kepalanya sudah ringan. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Tania sakit apa? Ibu Carolina boleh ya saya naikkan ya. Ibu Tania, sakit apakah Ibu? Shalom Kakak Elin. Ibu Tilma. Shalom Ibu Carolina. Iya, shalom Ibu. Iya, Ibu bisa buka kameranya Kak? Nggak pandai saya membukanya. Oh, belum bisa kayaknya ya. Ya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Yang saya rasakan sekarang Ibu, saya udah lama sakit, udah hampir 1 tahun saya sakit. Ya, sakit apa Bu? Pertama saya dapat kanker serviks,
terus di kemo 3 kali, ada operasi angkat rahim, baru operasi lagi kedua, nggak lama setelah angkat rahim 2 minggu lagi operasi, ambil cairan dari usus, antara usus dan lambung. Jadi itulah yang membuat badan saya lemas terus, tak berdaya sampai sekarang ini. Kayaknya badannya nggak ada apa, lemas lah. Soalnya makanannya terbatas, nggak bisa bebas karena dari bekas operasi lambung dan usus itu. Jadi Hmm, perutnya suka panas, tubuhnya sering panas di dalam, susah tidur. hmm. Banyak kali keluhannya Ibu, banyak kali dirasakan yang sakit. Ya tapi ya tetap bersyukur masih dikasih Tuhan hidup sampai pagi hari ini dan saya bersyukur juga bisa ketemu Ibu di room ini. Ya, Ibu Carolina, ya bukan kebetulan ya Ibu Carolina ada di live room ini. Ibu, mohon maaf sebelumnya, Ibu Carolina, apakah dari orang tua ada yang sakit cancer? Shalom Bu, ke-mute Ibu. Ibu ke-mute. Ibu ke-mute Bu. Sayang sekali Ibu Carolina, Ibu ke-mute. Bisa di-unmute Bu. Ya, Ibu Carolina. Iya Ibu, Ya, apakah dari orang tua ada yang sakit cancer? eh seingat saya dulu nenek saya. Cancer juga ya. Kalau dibilang nenek saya cancer, saya nggak mengerti. Soalnya saya masih anak-anak. Dulu pernah nenek saya jatuh, namanya zaman dahulu. Jadi dia nggak berobat, jadi perutnya besar. Iya paham-paham. Kalau papa mama enggak, hanya nenek ya. Iya, hanya nenek. Kalau papa mama dulu, kalau mama saya dulu paru-paru. Kalau papa saya, ya termasuk di situ juga lah kayaknya di paru-paru, di asma. Iya iya. Ibu Carolina dekat sama nenek. Saya pernah tinggal sama nenek itu. Oh iya benar-benar iya dari situ ya. Itu transaksi yang saya jelaskan ya kepada Bapak Ibu ya. Ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh mungkin kakek nenek kita tanpa sepengetahuan kita ya. Biasanya itu nurun sama yang dekat. Misalnya makanya saya bisa tanya Ibu Carolina dekat sama nenek. Ya, oke kita berdoa ya. Kita berdoa. Iya, tapi Ibu, kalau kata dokter kemarin kan setelah 3 kali saya kemo, saya angkat rahim. eh, Setelah angkat rahim, kata dokter itu tidak ada tingkat kesulitan untuk operasi dan penyakitnya sudah bersih, Puji kankernya tidak ada Tuhan. lagi, tinggal pemulihan, kata Oh, dokter puji itu. Tuhan, ya puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Semoga itu tidak pernah ada lagi. Dan saya imani, saya selalu perkatakan bahwa penyakit itu sudah bersih dari tubuh saya. Cuman yang saya keluhkan banyak itu sekarang bekas operasinya itu sudah menjalani 6 bulan masih perih terus di dalam panas perutnya. Nggak nyaman lah pokoknya. Nggak ada tenaga, lemas, sering panas dalam. Ya, Pesan saya nggak pergi lagi ke dokter karena dengan ekonomi saya kan kalau ke dokter bawa walaupun pakai BPJS dokter kita kan butuh biaya gitu ongkos-ongkos transport gitu harus ada yang bawa. Padahal saya hidup sendiri di rumah. Ibu single parents atau apa? Single mom? Maksudnya Eh, anak-anak di mana, Bu? Anak-anak pada jauh semua. Adapun Oh, cucu saya tinggal di sini 2 orang masih SMP dengan SD masih baru ada di sini. Selama ini saya sendiri di sini mengurus badan sendiri walaupun sakit. Semua pada jauh. Jadi kadang nggak ada bawa saya berobat, kadang ke ekonomi saya nggak ada. Jadi saya hanya berpasrah aja sama Tuhan, Ibu mengharapkan tidak ada rahmat BPJS, Bu? Tuhan.
Ada BPJS ibuku, cuman kan ke sana kalau dari rumahku ke rumah sakit itu kita kalau sekali pergi paling tidak 300.000 ongkos kita pulang pergi kalau naik Grab. Oh, iya, 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 paham. Bergendala Ya, lah dengan ekonomi, dengan yang membawa juga kan gitu. Jadi hanya hmm, berharap saya eh, pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya saya melihat di sini ada ibu di rumah ini, terus sama kemarin itu datang datang Bapak Pastor Andi Simon. Eh, Gak apa-apa kalian masuk di roomnya Ibu Ciara, oh, Bu katanya Karolina, gitu. pengikutnya. Oke, oke, saya doakan ya, Ibu Carolina. Iya. Oke, eh, ya puji Tuhan ya. Eh, Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Carolina. Terima kasih untuk jamahan-Mu atas Ibu Carolina, Engkau yang sudah menyembuhkan Ibu Carolina dari kanker serviks. Ya saat ini saya perkatakan tidak ada lagi kuasa sakit penyakit yang bisa berkuasa atas Ibu Carolina karena tubuh jiwa rohnya Ibu Carolina sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas Ibu Carolina, bahkan kutuk kelemahan tubuh sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Saat ini semuanya sudah hancur, sudah patah atas Ibu Carolina dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, saya ikat, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang mengalir menjamah Ibu Carolina. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Ibu Carolina. Sekarang perutnya enggak sakit lagi, enggak panas lagi. Yang bekas operasi sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Yang bekas operasi sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Panasnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Yang enggak enaknya sekarang semua hilang. Pemulihan terjadi sekarang pada bekas operasinya. Pemulihan terjadi. Sekarang semua sakit penyakit hilang dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakitnya hilang semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Ibu Carolina. Ya, Ibu sekarang gimana? Yang tempat tadi, tempat yang panas yang nggak enak perutnya gimana sekarang? Ya perutnya enakan Ibu. Udah enakan? Ya, Ah, puji ah. Tuhan. Panas dalam Tadi saya ini, panas dalam saya ini. Saya sering kali panas dalamnya itu hilang timbul, hilang timbul. Panas napasnya, panas di dalam apa gitu. Itu sering kali panas, menyusahkan aku. panas di mananya Bu? Panas dalam, napasnya panas gitu, badannya panas di dalam gitu. Sering ke leher panas, Oh, napasnya panas gitu. oh Tapi iya. dipegang nggak panas. Hmm, iya, iya. Tapi tadi waktu saya doakan, perutnya udah enakan. Tadinya sebelum Enakan. didoakan seperti apa? Panas Ibu, nggak enak Ibu. Oh, Sekarang tapi udah enak. udah enakan. Oh, ya udah. Sekarang yang nggak enak apanya? Pernapasannya. Iya, pernapasannya. Saya Oke, sama mata kiri saya ini. oke, saya berdoa ya. Berdoa. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas tubuhnya Ibu Carolina. Terima kasih. Kuasa Tuhan terus mengalir. Bukan hanya enakan perutnya, tetapi sembuh total. Pemulihan bekas jahitannya, tidak ada infeksi lagi. Segala kuasa-kuasa jahat, kuasa sakit penyakit saya sudah hancurkan, saya sudah patahkan, dan saya cabut keluar semuanya, keluar. Tinggalkan tubuhnya Ibu Carolina dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Carolina. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Carolina. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Carolina.
Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir Roh Kudus, jamahlah Ibu Carolina pernapasannya yang ngerasa nggak enak, yang ngerasa panas, sekarang dialiri oleh kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir, sekarang pernapasannya enak, nggak panas lagi, pernapasannya enak sekarang dalam nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Carolina, pernapasannya sekarang enak. Coba Ibu napas sekarang, napas, dan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya, Engkau sudah membebaskan saya dari kelemahan tubuh, dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membebaskan aku, sudah membebaskan aku dari sakit penyakit, dari kelemahan tubuh. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah sehat, aku sudah sembuh. Ya, puji Tuhan. Ibu Carolina sekarang gimana napasnya? Ya, apa Bu? Udah terasa panasnya berkurang? Udah berkurang panasnya. Ya. Oh iya, puji Tuhan. Ya, terus badannya sekarang gimana? Badannya itu juga berkurang. Tadi kan rasa panasnya itu kayak membakar di kulit kita gitu. Oh, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu yang dahsyat atas Ibu Carolina. Sekarang hambamu mohon belas kasihanmu. Saya mau paskan doa lagi atas Ibu Carolina. Kuasa Tuhan mengalir, 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 mengalir atas Ibu Carolina. Bekas operasinya pulih, bekas operasinya pulih total dalam nama Tuhan Yesus. Napasnya juga pulih total, yang panas-panas di kulitnya, segala kuasa-kuasa sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Ibu Carolina. Saya usir keluar semua segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga. Aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang mengalir, kasih Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan Ibu Carolina dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya Ibu, sekarang gimana? Lebih enak lagi? Iya Ibu. Lebih enak lagi ya badannya ya? Ya lebih enak Ibu. Udah lebih enak lagi, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat. Ibu banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan ya. Iya Ibu. Ya, hati yang gembira adalah obat. Oke, Ibu Carolina, saya saya disconnect dulu ya. Iya Ibu, makasih ya Ibu doanya. Saya jangan lupa bawa saya dalam doa lagi. Ya, Ibu Carolina juga jangan lupa doa pribadi, doa peperangan, itu yang lebih penting ya. Oke, Iya. kalau gitu. Kalau saya mau apa sama Ibu gitu nggak bisa. Nomor saya saya kasih sama Ibu gitu. Em, Ibu bisa ke inbox saya ya, bisa ke inbox. Nggak pandai saya mengimbau. Gimana caranya itu? Di TikTok itu ada inbox, itu apa ya bahasa Indonesianya Bu Esther? Saya suka kagok gitu kalau bahasa Indonesianya apa gitu. Pesan pribadi. Nah, baru ingat pesan pribadi ya, ke chat ya. Kotak pesan itu ya, kata Kakak Orlando, betul. Oke, Oh, kalau gitu Bu Carolina ya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi Bu Carolina. Semangat. amin. Terima kasih juga Ibuku sayang. Ya, Tuhan Yesus mengasihi. DM, nah itu istilahnya ya. DM itu apa sih? Bukan PM ya, private message. Direct message ya. Nggak tahu. Iya, puji Tuhan. Ya, untuk Ibu Tania, perut kanan, dada kiri, belakang bagian kanan.
Oke, Ibu Tania boleh klik tombol tamu kah? Saya akan panggil naik ke atas ya. Ibu Tania, apakah di sini? Saya nggak melihat Ibu Tania di sini. Oh, ada. Monggo, silahkan. Tantrum itu apa ya? Mohon doanya. Shalom, Bu Tania. Shalom Ibu. Ya, mohon maaf boleh. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa open cam. Oke, Ibu sekarang apa yang Ibu rasakan? Sakit perut kanan, terus setiap hari sakit tulang belakang sebelah kiri dan dada sebelah kiri, Bu. Iya. Mohon maaf, Ibu sebelumnya apakah Ibu pernah ke orang pinter gitu, minum air atau didoakan? Dulu pernah, Bu, sebelum lahir baru dulu pernah ada teman yang ajak. Ya, apakah Ibu pernah dibebaskan atau dilepaskan? Kayaknya belum ya, masih ada soalnya. Oke, Belum, tapi saya berdoa sendiri, Bu. Berdoa sama Tuhan, minta ampun, lalu menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Sudah pernah itu, tubuh jiwa rohnya. Doa pribadi saja, Bu. Oh iya, soalnya masih ada. Itu yang bikin sakit di tubuh Ibu, yang bikin sakit dada. Terus tadi sakit apa lagi? Pinggul. Terus sakit apa? Perut bagian kanan, Bu. Perut bagian kanan. Ya oke ya, kita berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Tania, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Tania. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Tania, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, untuk sakit penyakit, belenggu-belenggu dosa, penyembahan berhala, belenggu mantra, belenggu jimat, dukun, sudah patah atas Ibu Tania dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh kutuk, roh dukun, roh mantra, roh jimat, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan atas Ibu Tania. Roh sakit penyakit, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tubuhnya Ibu Tania. Roh sakit penyakit, roh yang bikin sesak di dadanya, yang bikin sakit di perutnya, sakit di tulang belakangnya, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang nempel di tulang belakangnya, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Tania. Kuasa Tuhan sekarang mengalir menjamah Ibu Tania. Mengalir menjamah Ibu Tania. Sakit di tulang belakangnya sekarang sembuh. Jadilah engkau bebas. Lepas. Sakit di tulang belakangnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di perutnya sekarang jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dadanya sekarang sudah gak sesak lagi, bisa napas dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahan-Mu atas Ibu Tania. Ya, Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Tadi saya rasa kayak panas. Di mana?
Tadi kayak rasa panas. Ya, kuasa Tuhan ya. Sekarang gimana sakit di tulang belakangnya gimana? Sakit di perutnya? Sudah tidak ada, Bu. Sudah tidak ada. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Amin, amin, haleluya. Roh Kudus dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat ya. Terima kasih, Roh Kudus. Wah, Ibu sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh serahkan dirimu, hidupmu bagi Tuhan. Iya, Iya, Bu. iya, puji Tuhan. Ya, perutnya gimana perutnya? Sudah hilang, Bu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, dadanya udah nggak sesak lagi juga kan? Iya, Bu. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ibu bisa ikut live streaming saya setiap pagi, pasti deh terberkati oleh firman Tuhannya ya. Iya, Bu, saya sudah ikut 3 hari. Oh, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Ya, saya itu bukan menyuruh Bapak Ibu untuk ikut gabung saya itu bukan supaya kelihatan banyak gitu yang ikut saya, enggak. Tetapi karena saya kepengen Bapak Ibu itu terberkati oleh firman Tuhan. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan nggak ngerti firman, jadi hidup kita ada di bawah penjajahan kuasa-kuasa gelap. Karena kita nggak ngerti, ya. Jadi makanya saya terpanggil ngajak Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Ya memang berkat Tuhan itu maksudnya didoakan bisa kita terima berkat, kita terima mujizat kesembuhan. Tetapi selama kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, gampang sekali bagi kita untuk jatuh lagi. Ya kan, paham kan maksud saya Ibu Tania ya? Iya, Ya, Bu. puji Tuhan Ibu, ya. yang seperti yang Ibu bilang tadi, yang pernah diajak teman pergi berdoa ke orang yang katanya pintar, itu bagaimana melepaskannya? Kalau secara pribadi saya sudah berdoa minta ampun sama Tuhan dan Tadi udah dilepaskan, menyerahkan Bu. hidup. Tadi udah Sudah. dilepaskan. Ya, Oh tadi iya, udah terima dilepaskan, kasih, makanya Bu. sakitnya hilang. Kalau Iya. ya makanya sakitnya hilang karena kan tadi saya udah bilang masih ada roh jahatnya yang ngikutin belum lepas itu. Jadi tadi Iya, Ibu. kan sudah Terima kasih, lepas. Bu. Ya. Tapi Ibu Tania harus jaga karena begini loh. Karena Ibu kan pernah mengundang roh-roh jahat itu untuk masuk ya dalam kehidupan Iya. Ibu. Jadi kita itu harus jaganya bagaimana ya, kita hidup di dalam firman, hidup di dalam doa, hidup di dalam pujian. Nah, Ibu Tania boleh ikut live streaming saya setiap pagi juga Iya, Bu. supaya kita ngerti ya. Karena ya hikmat itu penting. Hikmat itu datangnya dari firman Tuhan. Iya, Saya Bu. kepengen Ibu Tania ini bukan hanya dibebaskan, dilepaskan, tetapi Ibu Tania itu dipakai menjadi berkat juga buat keluarganya Ibu Tania, buat teman-temannya yang masih dibelenggu oleh kuasa-kuasa jahat atau dibelenggu oleh ya karena ketidakmengertian itu, transaksi-transaksi yang salah ya. Ya, saya kepengen gitu. Jadi Bu Tania rajin-rajin cari Tuhan. Oke, kalau Iya, gitu Bu. ya, puji Tuhan. Iya, Ibu mohon boleh doakan anak saya, tapi anak saya lagi di kamar mandi. Oh, Nggak apa-apa ya, Bu, didoakan anak saya namanya juga. siapa? Nama anaknya siapa, Bu? Aaron, Ibu. Oh iya, Aaron. Oke, saya berdoa ya buat Aaron. Bapa di surga, hamba-Mu membawa Aaron ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Aaron. Darah Yesus sudah menghancurkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk dosa, bahkan kutuk masa depan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Aaron dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap roh-roh kutuk aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat atas Aaron, atas Ibu Tania juga. Saya melepaskan berkat bahkan atas suaminya. Berkat roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan. Sehingga sungguh masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Engkau akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Aaron dipakai menjadi berkat, menjadi anak kesukaan bagi Tuhan dan bagi orang tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ibu Amin. Tania dari kecil ajarin Aaron untuk ya baca firman, ya deket sama Tuhan. Tetapi yang lebih penting, Ibu Tania, anak itu melihat kita sebagai role model ya. Jadi percuma bagi kita suruh baca firman, suruh doa, kalau sikap kita, tingkah laku kita itu tidak bisa merepresentatifkan Tuhan gitu. Jadi kalau ibu jadi, karena saya lihat Aaron ini lebih dekat sama mamanya ya. Iya Ibu, saya single Ya. parent Bu. Oh iya. Suami sudah meninggal. Iya. Sekarang anaknya agak keras ya Bu ya, agak keras dan mohon maaf sedikit bandel, betul? Sebenarnya tidak Bu. Mohon Iya. maaf ya kalau saya salah ya. Oh enggak Iya. ya, malah puji Tuhan ya. Puji Iya. Tuhan kalau begitu ya. Ya, jadi dia akan melihat Ibu Tania sebagai role model. Jadi bagaimana kita sebagai ibu itu ya bisa, karena action speaks louder bahasa Indonesianya, perbuatan kita berkata lebih banyak dibandingkan perkataan kita ya. Jadi kalau kita kasih contoh, kita rajin cari Tuhan, anak kita juga akan ikut kita rajin cari Tuhan. Dan kalau kita banyak menceritakan tentang kebaikan Tuhan, jadi jangan istilahnya sibuk terus. Memang kita sibuk, saya tahu bahwa nggak gampang jadi seorang mama, apalagi single mom, kerja dan ngurus anak. Tetapi sebisa mungkin kita harus meluangkan waktu mengajarkan tentang firman dan bahkan mendoakan anaknya ibu. Ibu harus bangkit jadi pendoa bagi anak ibu. Jadi doa-doa kita lah yang akan nanti memimpin anak ibu. Kayak anak itu seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Nah, pahlawannya siapa? Pahlawannya kita. Pahlawannya kita yang mengarahkan anak kita mau kemana. Seperti busur panah, kita ngarahkan kemana. Nah, bagaimana cara kita mengarahkannya? Lewat doa-doa kita. Ibu bisa berdoa maksudnya langsung kepada anak ibu. Seperti saya mungkin sekarang kan susah kan ngajarin anak, apalagi anak udah gede, anak udah punya dia punya mindset sendiri. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Doa mimpi saya itu saya perkatakan kepada anak saya. Nah, ibu juga bisa begitu ya. Ibu perkatakan mimpi ibu atas anak ibu lewat doa-doa. Iya. Ya, Iya semangat, Bu, Ibu kami Tania. sering ibadah berdua, Puji Tuhan. ibadah malam Makanya berdua. itu. Iya. Makanya itu Ibu Tania itu yang menyelamatkan anak Aaron gitu ya. Puji Tuhan, itu yang menyelamatkan anak Aaron itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Ibu Tania ada di kota mana? Di Sulawesi Bu. Oh, iya. Ya, puji Tuhan kita tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ruang. Waktu masih ya. Ya, puji Tuhan Ibu Iya. Tania. Oke, kalau Saya gitu. sebenarnya awalnya cuma scroll, tiba-tiba langsung dapat live-nya Ibu. Saya
langsung seperti tergerak hatinya begitu untuk berdoa. Oh ya, saya percaya itu bukan kebetulan, tetapi saya percaya setiap orang yang masuk ke live streaming saya itu ya Roh Kudus yang menggerakkan ya. Ya, Amin. Ya, Tuhan bukan ya. Puji Tuhan, semangat terus hidup di dalam doa, ibadah terus ya. Oke, ya kalau Ibu. gitu saya disconnect dulu ya. Ya, terima kasih Bu, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Oke, kalau begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya. Ibu Esther, terima kasih untuk doa-doanya. Ya, Sama-sama. Opa Teteng, Kakak Kasiana, Kakak Arwankan, Kakak Linda, terima kasih Kakak Jessie, Kakak DJ Hengki, ada siapa lagi? Kakak Paulina, Kakak Joni, Kakak Vera, Ibu Vera yang setia, ya, Kakak Pak Heri Suharjo, ya, dan semuanya. Sampai jumpa. Kakak Meliana, ya, terima kasih. Kakak Maria, Stefani, dan semuanya sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi ya. Oke, shalom.